Halo, salam sehat buat kalian semua ya. Saya Maulida Rizkia dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Business Sustainability. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita simak baik-baik videonya ya. Temukan rahasia di balik keberlanjutan bisnis Bank Rakyat Indonesia. Bersama pakar, kita kupas teori dan analisis yang membentuk kekuatan keberlanjutan mereka. Berikutnya kita akan mengulik pentingnya keberlanjutan bisnis di era globalisasi. Berikut jurnal terkait dengan judul Green Human Resource Management, A Framework for Sustainable Organizational Development in an Emerging Economy. Di dunia yang terus berkembang, keberlanjutan bisnis menjadi kunci dalam membangun masa depan yang lebih baik. Mengambil peran penting dalam menjaga keberlanjutan bisnisnya dengan memperhatikan berbagai aspek yang relevan. Dalam perjalanan menuju keberlanjutan bisnis yang kokoh, BRI mengakui pentingnya memperhitungkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari karyawan yang berdedikasi, nasabah yang setia, hingga komunitas lokal yang menjadi bagian dari ekosistemnya. BRI berkomitmen untuk menjadi mitra yang bertanggung jawab dalam pembangunan ekonomi. Salah satu teori yang relevan adalah teori stakeholder. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam bisnis. BRI telah mengadopsi pendekatan ini dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis, mendengarkan masukan mereka, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi mereka. BRI juga mengadopsi teori triple bottom line sebagai panduan. Teori ini menekankan pentingnya mempertimbangkan 3 aspek keberlanjutan, yaitu keuntungan finansial, dampak sosial, dan dampak lingkungan. BRI tidak hanya fokus pada pencapaian keuntungan finansial yang sehat, tetapi juga memperhatikan kontribusinya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan mengurangi dampak lingkungan dan berinvestasi dalam program sosial, BRI menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan planet dan masyarakat. Dalam menghadapi perubahan yang terus berlangsung, inovasi menjadi kunci bagi BRI. Mereka terus berinovasi dalam produk, layanan, dan proses bisnisnya untuk tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungannya. Dengan begitu, BRI terus beradaptasi dan berkembang di era yang terus berubah ini. Selain itu, BRI juga aktif terlibat dalam komunitas di mana mereka beroperasi melalui program-program corporate social responsibility dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait. BRI berusaha memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar dengan membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan komunitas. BRI mendukung pembangunan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan memperhatikan teori-teori ini, Bank Rakyat Indonesia memastikan bahwa keberlanjutan bisnisnya bukan hanya tentang hari ini, tetapi juga tentang membangun masa depan yang berkelanjutan. Berikutnya, mari kita bahas tentang pentingnya bisnis sustainability. Di era globalisasi yang terus berkembang, bisnis sustainability menjadi sangat penting. Persaingan bisnis yang semakin intens, dampak sosial politik yang kompleks, lingkungan ekonomi yang dinamis, dan kemajuan teknologi yang pesat, semuanya menuntut perusahaan untuk mengadopsi pendekatan berkelanjutan. Bisnis sustainability membantu perusahaan dalam memecahkan dan mencegah masalah ekologi, sosial, dan ekonomi melalui manajemen sumber daya. Perusahaan yang berkomitmen pada bisnis berkelanjutan beroperasi secara ramah lingkungan, etis, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Dalam era globalisasi ini, bisnis berkelanjutan juga membantu dalam menghadapi isu-isu global yang mendesak. Salah satunya adalah pemanasan global. Dengan menerapkan etika bisnis yang dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan memperparah dampak global warming, perusahaan berkelanjutan berperan dalam mengurangi dampak negatif terhadap planet kita. Namun, bisnis sustainability tidak hanya tentang lingkungan. Perusahaan juga harus memperhatikan aspek sosial dan ekonomi. Bisnis berkelanjutan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan menciptakan peluang kerja baru, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat akses terhadap sumber daya, perusahaan berkelanjutan membantu membangun masa depan yang lebih baik bagi semua. Dalam menghadapi tantangan ini, inovasi menjadi kunci. Perusahaan berkelanjutan terus berinovasi dalam produk, layanan, dan proses bisnisnya untuk tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungannya.
Mereka mengadopsi teknologi yang inovatif untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi dampak lingkungan. Jika dalam konteks persaingan global yang semakin ketat, inovasi adalah kunci utama dalam keberhasilan bisnis. Menurut Klendi dan Burrow, pemasaran digital adalah proses mempersiapkan dan menerapkan ide atau konsep, penetapan harga, promosi, dan distribusi ke dalam praktik. Bisnis yang dapat dengan sigap mengatasi rintangan-rintangan ini dapat memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh teknologi. Selanjutnya, implementasi bisnis berkelanjutan di era disrupsi digital. Implementasi bisnis berkelanjutan semakin penting pada era disrupsi digital ini. Prinsip keberlanjutan bisa memastikan bisnis tetap terus berjalan dan memiliki daya saing. Untuk menjawab tantangan bisnis berkelanjutan di tengah disrupsi digital itu, SBM ITB berkolaborasi dengan RG Project dan Nyampih menggelar seminar bertajuk Sustainable Branding in Digital Ecosystem, Smart Waste and Empowerment People sebagai alternatif branding di era digital di Pafe Hotel Pascal, Hypersquare, Bandung. Seminar ini bertujuan untuk memberdayakan berbagai UMKM di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini adalah contoh penerapan bisnis sustainability dari Rexam. Kemasan konsumen adalah bagian integral kehidupan modern. Bayangkan, mencoba berbelanja dan membawa pulang produk tanpa kemasan. Kemasan melindungi dan melestarikannya memberikan kontribusi penting bagi masyarakat yang berkelanjutan. Kemasan memungkinkan distribusi yang efisien kepada konsumen. Itulah yang membawa makanan ke meja Anda, soda ke lemari es Anda, dan obat ke dalam lemari Anda. Kemasan membantu pemilik merek mempromosikan produk mereka dan berbagi informasi produk penting, dan yang terpenting itu mengurangi produk layanan kesehatan limbah. Kemasan juga menambah nilai dalam menyediakan pengiriman obat-obatan yang higienis dan aman kepada konsumen, sehingga kemasan membantu menciptakan masyarakat yang berkelanjutan. Tetapi bahan-bahan itu dapat berkelanjutan untuk diri mereka sendiri. Kaleng itu 100% dan dapat didaur ulang tanpa batas, terbuat dari logam dan merupakan bahan permanen. Kaleng yang Anda konsumsi hari ini dapat didaur ulang kembali kerak hanya dalam 60 hari dan bahkan dapat digunakan oleh cucu Anda. Kemasan plastik mewakili hanya 4% dari konsumsi minyak dan gas setelah konsumen menggunakan plastik. Plastik dapat didaur ulang atau digunakan untuk menghasilkan energi sebagai perusahaan pengemasan konsumen dalam skala global. Kami tahu nilai tambah produk kami, tetapi keberlanjutan bahkan lebih berarti daripada sekedar produknya. Bagi kami, didorong oleh keyakinan bahwa menjalankan bisnis kami adalah dengan cara bertanggung jawab dan berkelanjutan sangat penting untuk kesuksesan jangka pendek, kemakmuran jangka panjang. Kami memiliki 12 komitmen keberlanjutan. Mereka terbagi dalam 3 tema: produk, operasi, dan orang-orang. Dengan bekerja sama dengan pelanggan, pemasok, dan organisasi pemerintah, dan dengan memahami tren pasar dan konsumen, kami mengembangkan produk yang bermanfaat bagi pelanggan kami sambil meminimalkan dampak lingkungan kami. Kami terus meningkatkan operasi kami dengan menggunakan lebih sedikit sumber daya untuk membuat lebih banyak produk dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu. Kami membuat lebih banyak kaleng dengan jumlah logam yang sama. Kesimpulannya, bisnis sustainability menjadi krusial dalam era globalisasi untuk menjaga keseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesenjangan sosial. Dengan mengadopsi praktek bisnis yang inovatif, efisien, dan ramah lingkungan, perusahaan berkelanjutan dapat mempertahankan keunggulan kompetitif, memenuhi harapan konsumen, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan inklusif. Berikut ini adalah jurnal dengan judul Grand Human Resource Management, A Framework for Sustainable Organizational Development in an Emergency Economy. Bagian pertama kita bahas yaitu fokus dan metodologi penelitian. Studi ini berfokus pada status dan tantangan praktik pengelolaan sumber daya manusia ramah lingkungan di India dan mengusulkan kerangka teoritis untuk pengembangan organisasi berkelanjutan. Studi ini menggunakan pendekatan multimetode, melakukan penelitian arsip dan analisis studi kasus untuk mengumpulkan wawasan tentang aktivitas GHRM yang lazim dan kaitannya dengan pengembangan organisasi yang berkelanjutan. Temuan ini mengungkapkan status praktik GHRM di organisasi manufaktur India, menyoroti pelatihan lingkungan, rekrutmen dan seleksi,
penilaian kinerja, kompensasi, keterlibatan karyawan, sertifikasi ISO, tim ramah lingkungan, sosial perusahaan ramah lingkungan, kafetaria ramah lingkungan, dan percetakan ramah lingkungan serta optimalisasi atau daur ulang kertas. Usulan kerangka interdisipliner. Studi ini mengidentifikasi kesenjangan dalam sistem dan mengusulkan kerangka kerja interdisipliner untuk membangun organisasi holistik yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan pembelajaran dari GHRM, manajemen rantai pasokan ramah lingkungan, strategi keunggulan kompetitif, dan CSR ramah lingkungan. Penelitian ini menekankan pentingnya dukungan manajemen puncak dan pembelajaran bersama antar departemen untuk memfasilitasi perilaku ramah lingkungan di kalangan karyawan. Temuan ini menunjukkan bahwa dukungan manajemen puncak dan pembelajaran bersama sangat penting untuk mendorong perilaku ramah lingkungan dalam organisasi. Studi ini memberikan wawasan tentang kesenjangan antara pentingnya praktek GHRM secara teoritis dan penerapannya di organisasi manufaktur India. Hal ini juga menekankan perlunya formalisasi dan dokumentasi praktik GHRM, evaluasi dampak inisiatif GHRM, dan strategi kohersif untuk mengintegrasikan praktik ramah lingkungan di seluruh departemen. Laporan ini menyarankan langkah-langkah untuk merangsang dukungan manajemen puncak dan memfasilitasi integrasi antar departemen untuk mempromosikan perilaku ramah lingkungan, seperti menyelenggarakan konferensi, memperkenalkan kursus tentang GHRM di sekolah bisnis, dan menciptakan tenaga kerja ramah lingkungan. Studi ini menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan GHRM dengan manajemen rantai pasokan ramah lingkungan, strategi keunggulan kompetitif, dan CSR ramah lingkungan untuk mencapai pengembangan organisasi yang berkelanjutan. Kesimpulan dari studi ini adalah secara keseluruhan, studi ini memberikan wawasan berharga mengenai status dan tantangan praktik GHRM di India dan mengusulkan kerangka kerja komprehensif untuk mendorong pengembangan organisasi berkelanjutan dengan mengatasi kesenjangan dan yang teridentifikasi. Nah, sampai sini saja penjelasan saya mengenai business sustainability. Yang pertama, penjelasan mengenai analisis business sustainability dari Bank Rakyat Indonesia. Yang kedua, yaitu pentingnya business sustainability di era globalisasi sekarang ini, yang kemudian didukung oleh jurnal internasional. Sekian penjelasan dari saya. Saya Maulida Rizkia, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton.